A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyamil yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Allahumma kun li waliyyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abadihi bi'ihsati wa حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين مولى الموحدين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام المرأة أقرب حلوة الأسباب. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-61, wanita al-mar'atu, yakni wanita akrob yakni kalajengking, kalajengking atau skorpion. Al-mar'atu akrob, wanita itu adalah kalajengking. Hulwatul lasbah, yang gigitannya itu manis. Jadi wanita itu adalah kalajengking yang gigitannya itu manis atau sengatannya itu manis. Wanita adalah kalajengking yang sengatannya itu manis. Ini merupakan salah satu hikmah yang agak sulit dipahami. Namun jumhurnya ulama, sebagian besar ulama Syiah memaknainya dengan demikian, bahwa kalajengking itu kan menggigit, menyengat ya. Namun kapan kalajengking itu akan menyengat? Kapan kalajengking itu akan menggigit kita? Manakala dia merasa terancam. Dan gigitannya itu tentu akan mengganggu kita, tentu akan menyakiti kita. Namun wanita, ketika kita hidup bersama seorang wanita, ya seorang lelaki yang hidup di dalam satu bangsa dan hidup di dalam satu rumah dengan seorang wanita, maka terkadang ucapan wanita dan istilahnya kita bilang ucapan dan omelannya wanita terkadang menggores hati. Ucapan dan omelannya istri itu terkadang menggores hati. Ucapan dan omelannya istri itu melukai hati. Ucapan dan omelannya istri itu mengganggu. Namun omelan ini ucapan istri ini justru manis dirasa. Kenapa demikian? Karena wanita itu kan bukan robot kan ya. Wanita itu bukan robot di mana kita bisa mengatur pakai remote control atau kita bisa mengaturnya dengan program sehingga dia akan sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Wanita itu adalah manusia yang dia juga tentu berakal. Ketika manusia dan dia berakal, maka dia juga memiliki kesulian. Dia juga memiliki pilihan dalam berkehendak. Artinya mungkin terkadang di beberapa kejadian dia tidak sepakat atau dia justru menolak dan menentang pilihan kita. Dan ini banyak terjadi di rumah tangga. Ketika seorang suami memilih satu pilihan namun istri tidak sepakat ataupun justru menolak dan menentang pilihan tersebut. Namun hal ini bukan justru menjadikan keluarga itu rusak. Hal ini tidak justru menjadikan keluarga itu hancur. Hal ini tidak justru menjadikan keluarga itu menjadi berantakan. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak menganjurkan demikian. Islam tidak menyarankan demikian. Namun di antara dua kepala, yakni antara suami dan istri, harus mampu menimbang dan harus mampu melihat mana yang baik dan juga mana yang lebih
bisa dipertahankan pilihan. Jadi tidak boleh ngotot, baik suami tidak boleh ngotot, ataupun istri juga tidak boleh. Maka harus diperbincangkan. Kalau suami mengatakan A, lalu istri mengatakan B, maka coba didengar alasan istri, coba didengar saran istri, coba dipertimbangkan saran istri. Sekalipun dia menolak pilihan kita, sekalipun dia justru menentang pilihan kita, tapi coba dipertimbangkan, coba diperhatikan. Karena dia itu, istri itu, dia juga salah satu anggota dalam keluarga, di mana dia juga turut berperan aktif di dalam keluarga. Maka tidak bisa kita hanya menganggap seorang istri itu sebagai robot semata, yakni harus mengikuti seluruh perkataan kita. Tidak demikian. Bisa saja justru alasan dan pernyataan seorang istri justru lebih baik daripada alasan dan pendapat kita. Namun terkadang seseorang lelaki memiliki rasa ego di dalam hatinya, ada keegoan di dalam hatinya, bahwa saya adalah seorang lelaki, saya adalah pemimpin keluarga, maka semua harus tunduk kepada saya. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Rumah tangga ini bukan hanya kita yang menjalankan. Rumah tangga ini memiliki beberapa elemen-elemen. Ada suami, ada istri, ada anak. Maka kita tidak bisa secara diktator menjalankan keluarga itu. Dan kan diperhatikan, istri bisa menyampaikan pendapat, anak terkecuali hal itu menentang syariat, terkecuali hal itu merupakan suatu kemaksiatan, terkecuali hal itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Maka seorang suami harus dengan tegas menyatakan, ini garis merah kita, ini lingkaran kita, ini batas kehidupan kita di mana kita tidak boleh lewat dari batasan itu. Ini fikih hidup kita di mana kita tidak boleh keluar dari lingkaran. Namun jika yang disampaikan itu juga boleh, apalagi yang disampaikan istri itu mustahab, apalagi kalau wajib, maka seorang suami tidak boleh ngotot, tidak boleh diktator. Diperhatikan, diperbincangkan, dipertimbangkan pendapat seorang istri. Yang kedua, sebagaimana sekalipun terkadang seorang istri ucapannya menyakiti suami, ucapannya mengganggu suami, namun suami kan mendapatkan kenyamanan, suami mendapatkan manfaat, suami mendapatkan kenikmatan dari seorang istri. Suami merasa nyaman berada di dalam. Suami merasa lega berada di ketika seharian dia bekerja. Banyaknya masalah-masalah, banyaknya problem-problem, banyaknya dilema-dilema yang dihadapi di dunia pekerjaan. Namun ketika dia masuk ke dalam rumah dan melihat istrinya, kemudian bercanda dengan istri, saling tertawa dan saling gurau dengan istrinya, maka semua masalah-masalah itu dan semua problem-problem itu dan semua dilema-dilema itu akan pupus pada saat dia bersama dengan istri. Ini yang bisa kita, sejauh yang bisa kita maknai, ini sejauh yang bisa kita maknai. Dan tentu meminjam istilah marhum Salah Ammar, kita ini hanya sebatas meraba, ini sebatas meraba maksud dari pernyataan Imam Ali alaihissalam. Jadi dari sini rabaan kita terhadap hadisnya, yakni sekalipun wanita terkadang perkataan dan omelannya menyakiti hati seorang suami, namun keberadaannya itu membahagiakan kita. Dalam adanya istri di samping kita membuat kita merasa nyaman dan tentram. Adanya seorang istri bersama kita membuat kita merasa bahagia dan juga memberikan manfaat banyak. Ini satu hadis yang qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam,
idza huyyita bi tahiyyatin fahayyi bi ahsana minha wa idza usdiyat ilaika yadu fakafiha bima yurbi alaiha wal fadlu ma'a dzalika lil baqi. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bersabda, ketika seseorang memberi ucapan selamat dan tahiyah kepadamu, maka balaslah ucapan selamat itu dengan ucapan yang lebih baik. Ketika seseorang memberi ucapan selamat dan mendoakan kamu, maka balaslah doa dan ucapan baik itu, tahiyah itu, balaslah dengan ucapan dan doa yang lebih baik. Dan ketika seseorang memberikan sesuatu kepadamu, maka balaslah pemberian itu dengan sesuatu yang juga lebih baik. Wal fadlu ma'a dzalika lil baqi. Namun ketahui bahwa siapa yang lebih dahulu, maka dia lebih utama. Ini keutamaan diperuntukkan bagi orang yang mendahului. Tafsiran hadis ini, yang pertama dikatakan ketika seseorang memberi ucapan selamat, ketika seseorang mendoakan kebaikan kepadamu, maka balaslah ucapan baik itu dan balaslah doa keselamatan itu dengan doa. Ini mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih, untuk berbalas budi, untuk membalas kebaikan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan ketika seseorang memberi ucapan selamat kepada kita, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita tidak membalas ucapan baik. Karena orang mengatakan selamat dan sukses telah menjadi seorang ini, misalnya, atau orang mengatakan selamat berbahagia telah mempunyai seorang anak dan sebagainya. Ada beberapa kemungkinan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita tidak menggubrisnya dan kita tidak menjawabnya. Ini tentu tidak dianjurkan. Yang kedua, kita membalasnya, namun dengan doa dan ucapan yang lebih rendah daripada doa. Ini juga tidak dianjurkan. Kemungkinan yang kedua, kita membalas ucapan dan doa baik tersebut dengan jawaban yang setingkat, dengan jawaban yang sama, yang benar. Ini sudah bagus. Namun masih ada tingkatan, yaitu apa? Yaitu ketika seseorang memberi ucapan selamat kepada kita, memberi doa baik kepada kita, maka kita balas dengan perkataan dan doa yang juga baik. Jadi bukan hanya setingkat, atau justru bukan dengan doa yang lebih rendah, atau justru tidak menggubris, tidak. Namun kita membalas doa itu, kita membalas ucapan baik itu dengan doa yang lebih baik. Kenapa demikian? Kenapa kita harus membalas doa itu dan kita harus membalas ucapan baik itu dengan ucapan dan doa yang baik? Karena anggap misalnya ini, karena Pak Ali ngasih salam ke Yusuf, salamun alaikum. Pak Ali ngasih ucapan kepada Yusuf, salamun alaikum. Yusuf bisa saja mengatakan salamun alaikum atau waalaikumsalam. Nah, ini kan setingkat berarti. Ini kan setingkat. Assalamualaikum waalaikumsalam, ini setingkat. Nah, ketika setingkat, maka Yusuf Pak Alinya dapatnya sekalipun sama ya nilainya, salamun alaikum dengan waalaikumsalam itu nilainya sama, misalnya sama-sama satu, misalnya poinnya sama-sama satu.
Tapi Pak Ali memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Bahwa Pak Ali itu lebih dahulu mengucapkannya. Ketika Pak Ali lebih dahulu mengucapkannya, maka Yusuf kalah di poin ini. Lalu gimana caranya Yusuf bisa mengejar poin ketinggalan? Gimana Yusuf bisa mengejar kebaikan itu? Maka Yusuf harus membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Yusuf membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, maka semoga kita berharap si Yusuf itu bisa menggapai kelebihan yang didapatkan oleh Pak Ali tadi. Kenapa? Karena Pak Ali sudah merupakan orang yang pertama kali mengucapkan. Nah, artinya apa? Artinya kita dianjurkan saling saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim fastabiqul khairat. Ini berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, kita juga disuruh berlomba dalam kebaikan. Ketika Pak Ali lebih dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Pak Ali memiliki 2 poin. Poin yang pertama yakni poin Assalamualaikum tadi. Poin yang kedua bahwa Pak Ali lebih dahulu mengucapkannya. Nah, kalau si Yusuf mau membalas hanya sekedar waalaikumsalam saja, maka Yusuf ketinggalan dari Pak Ali. Lalu gimana caranya biar Yusuf bisa ngejar? Kan dikatakan saling berlomba dalam kebaikan. Terus gimana caranya biar Yusuf bisa mengejar kebaikan Pak Ali? Maka harus menambah lagi jawabannya yang lebih baik. Kan dikatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa waffaqallah. Semoga Allah memberi taufik kepada antum. Ucapan yang baik, yang lebih baik ini akan setidaknya akan mengejar kebaikan yang yang diterima oleh Pak Ali tadi. Minimal kita tidak jauh banget ketinggalannya. Minimal kita bisa mendekati derajatnya si orang yang pertama. Nah, itu alasannya kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan sesuatu yang lebih baik daripada ucapan yang pertama. Dan begitu juga ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, misalnya contoh Pak Ali memberi, misalnya Pak Ali lagi buat cendol, nah Pak Ali lagi buat es cendol, terus Pak Ali ngasih Yusuf. Nah, Yusuf gimana caranya? Pak Ali ini udah dapat 2 poin ini. Poin yang pertama ngasih cendol, poin yang kedua lebih dahulu memberi. Terus gimana caranya Yusuf bisa membalasnya? Nah, Yusuf ngasih 2 cendol, atau ngasih 3 cendol, ngasih 4 cendol misalnya. Membalas dengan 2, 3, 4 cendol. Atau yang lebih bagus dari cendol, misalnya Pak Ali suka banget dengan getuk, kasih 2 getuk. Biar apa? Biar kita bisa setidaknya mengejar ketertinggalan kita dalam kebaikan. Kenapa? Karena dikatakan wal fadlu ma'adzalika lil badi. Yani keutamaan itu diperuntukkan bagi orang yang lebih dahulu mengucapkan. Yani tentu berbeda orang yang lebih dahulu dengan orang yang menjawab, itu beda dalam keutamaan. Siapa yang lebih utama? Lebih utama orang yang lebih dahulu mengucapkan. Lah, kalau begitu ketika yang orang lebih dahulu mengucapkan dia lebih utama, sementara orang yang menjawab dia tentu akan ketinggalan. Gimana caranya mengejar ketertinggalan ini? Maka dengan melipat gandakan balasan yang diberikan oleh Allah. Nah, melipat gandakan balasan kita itu setidaknya mampu mengejar ketertinggalan yang dikarenakan dia lebih dahulu. Secara universal, secara global, kalau seandainya kita melihat hadis ini dan menerapkan hadis, maka kita akan melihat masyarakat madani. Jika kita menerapkan hadis dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat terbentuknya masyarakat yang madani, terbentuknya masyarakat yang Islami, terbentuknya masyarakat yang Muhammadi, terbentuknya masyarakat yang saling cinta kasih. Kenapa? Karena orang akan berlomba-lomba saling memberi. Orang akan berlomba-lomba saling mengutarakan kebaikan. Orang akan berlomba-lomba saling mengucapkan kebaikan, bukan justru memfitnah, bukan justru menggibah,
bukan justru mentahqir, bukan justru menjelekkan saudara sendiri, bukan justru merendahkan orang lain, bukan berlomba-lomba dalam mengucilkan orang lain, bukan berlomba-lomba dalam memperolok orang lain. Tidak. Kenapa? Karena ini tidak ada manfaatnya. Namun orang akan berlomba-lomba kenapa orang akan berlomba-lomba mengucap kebaikan? Karena dikatakan keutamaan itu bagi orang yang duluan mengucap. Keutamaan itu bagi orang yang lebih dahulu mengucapkan kebaikan. Artinya orang ketika keutamaan itu diperuntukkan hanya bagi orang yang lebih dahulu mengucap, maka manusia secara fitrah akan berlomba-lomba untuk memulainya. Yani akan berlomba-lomba untuk lebih dahulu mengucapkan kebaikan. Maka kita akan melihat masih dari jauh orang sudah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bagaimana kabar, sehat, saling berlomba dalam mengucapkan kebaikan. Allah, antum ini orangnya baik, ana senang lihat antum, ana suka bertemu antum, ana bahagia bertemu antum. Bertemu antum itu menghapus derita ana. Bertemu dengan kamu ini membuat gundah saya hilang. Bertemu dengan kamu ini membuat kesedihan saya sirna. Bertemu dengan kamu menghapus segala dilema dan problematika yang ada di kepala dan sebagainya, sehingga ucapan kita itu menyenangkan orang lain. Dan begitu pula sebaliknya, ketika sudah dikatakan begitu, maka kita juga akan mengatakan perkataan yang justru lebih baik. Kenapa? Biar kita bisa mengejar ketertinggalan dalam kebaikan itu. Maka kita mulai juga menyampaikan kata-kata yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepadamu, semoga Allah memudahkan segala urusanmu, semoga Allah mentasbih dan menetapkan kakimu di jalan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, dan sebagainya. Dan begitu pula ketika orang memberi hadiah, misalnya Pak Tanto ngasih hadiah ke Yusuf, apa misalnya ngasih hadiah ke Yusuf satu mangkok nasi goreng, satu piring nasi goreng, maka besoknya Yusuf balikin piring itu tidak kosong. Hari ini Pak Tanto ngasih Yusuf nasi goreng satu piring, besoknya Yusuf tidak ngasih piring kosong, tidak balikin piring kosong. Namun Yusuf balikin setidaknya ada nasi gorengnya, terus ada telurnya, terus di sampingnya ada juga sambalnya. Nah, misalnya, ya minimal ditambahin, jangan sama, jangan seimbang. Kenapa? Karena kita mau mengejar ketertinggalan kita dari orang yang pertama tadi, dari orang yang pertama. Kalau ini terjadi tengah-tengah kita, betapa indahnya. Yani artinya apa? Artinya tidak akan ada lagi rasa sebel, tidak akan ada lagi rasa kesal pada sesama ikhwan. Kenapa? Karena ana senang banget ketemu kamu, ana betul-betul rindu ketemu kamu. Kalau ana ketemu kamu, masalah-masalah saya hilang, kan begitu. Terus si fulan yang lain menjawab juga, ana juga begitu. Kalau ketemu kamu, gundah gulana saya hilang. Kan jadi indah itu. Tidak justru saling menjelek-jelekan. Wah, kamu ini kalau ketemu kamu muka saya jadi sumpek. Kalau ketemu kamu ini hati saya jadi bumerang. Kalau ketemu kamu ini problem saya yang tadinya 1 jadi 100. Nah, ini kan menyakiti hati orang lain. Justru ini membuat perpecahan. Justru ini melahirkan kerenggangan. Justru ini melahirkan jarak sesama syiah. Jadi seandainya hadis ini, satu hadis ini saja diterapkan dalam masyarakat, maka betapa indahnya masyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dan dapat orang-orang yang mendapat taufik di akhir insyaallah. Hari ini merupakan hari syahadah Imam Jawad alaihissalam. Imam Jawad alaihissalam termasuk imam yang paling muda, di mana masa kepemimpinan beliau juga sangat singkat, dan usia beliau juga sangat singkat. Beliau syahid dikarenakan racun yang disisipkan dan ditaburkan di dalam buah anggur, di mana racun itu sangat kuat dan sangat keras, sehingga ketika Imam Jawad alaihissalam memakan
anggur tersebut, wajah beliau langsung berubah menjadi kuning pucat, dan tak lama kemudian beliau meregup dan mencapai tingkat syahadah dan bertemu dengan para pendahulu-pendahulunya dan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperingati hari syahadah beliau, Imam Ja'far Salam, memberi cahaya di hati kita dan menjadi syafaat kita kelak di hari yang menentukan. Hari ini malam Jumat diriwayatkan bahwa saudara-saudara kita, sanak famili kita sedang menunggu di depan rumah untuk mendapatkan makanan. Dianjurkan untuk bersedekah di masjid. Dan kalau ada orang yang datang meminta kepada kita di malam Jumat, sebisanya tidak menolak, sekalipun hanya memberi air minum, sebisanya tidak. Maka mari kita hadiahkan kepada keluarga ayah, anak famili, abang, adik, paman, kita semua yang mudah-mudahan semoga Allah mengampuni mereka, rahmati mereka, menutup mata dari ketergelinciran mereka, insyaallah. Dan juga saudara-saudara muslimin yang nanti pada nanti, semoga Allah mengampuni mereka dan mengumpulkan mereka bersama para aulia Allah. Dan kita hadiahkan kepada para guru kita, khususnya Ustaz Hasan Abdul Anwar, Allah darajatah, dan juga untuk marhum Ustaz Hamsi, marhum Kang Kenal, marhum Ustaz Ahmad Bushri, marhum Ustaz Roham Salwa, marhum Ustaz Muhammad Reza Segaf, dan marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, dan juga untuk para ulama-ulama kita, marujid kita yang mendahului kita, khususnya untuk Imam Komiti bisa Al-Lamih Samsudin Al-Mudi, Al-Lamih Aidullah Tahjad, Aidullah bin Kitab Rizki, Al-Lamih Sya'aruni, Aidullah Misbah Yasati, dan ulama-ulama. Dan juga untuk ulama dan marujid yang masih hidup, terkhusus untuk Akhbar Mu'azzam Sayyid Ali Khamenei Hafizahullah, dan juga untuk kesuran Imam Zaman Abdullah Al-Syarif Al-Fatihah Ma'as-Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.